Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya, coaching untuk beberapa pertanyaan ya dari netizen ya. Dia bertanya, Kak, bagaimana supaya kita terhindar dari orang-orang yang bermuka dua ya, ataupun orang yang berniat jahat kepada kita ya. Artinya kira-kira ciri-ciri spesifiknya bagaimana ya. Dan apa pesan universe ya yang ingin disampaikan kepada kalian atau mereka ya, ataupun siapapun yang mendengar ini, untuk bisa lebih berhati-hati ya dalam memilih teman ataupun rekan kerja, ataupun ya artinya jangan sampai kita tertipu ya dengan casing seseorang ya. Artinya seperti itu, supaya kita jangan juga dijadikan sebagai ya dalam artian habis manis sepa dibuang ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan ini hanya sebuah permainan ya, sekalian selalu berserah kepada Sang Pencipta. Memang ini permainan ya, tetapi saya mau meminta kamu ya untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan dari kartu tarot ini ya. Yang baiknya kamu bisa ambil, yang buruknya bisa kamu buang saja, ataupun kamu pakai untuk ngambil solusi dari masalah kamu, dan juga bisa kamu pakai untuk bisa mengintrospeksi diri kamu untuk ke depan lebih baik ya. Artinya hidup kamu bisa lebih baik untuk ke depannya. Oke, kita mulai aja ya. Saya mau lihat kira-kira di sini, dan ini energi general ya, energi banyak orang ya. Jadi dalam artian kalau memang ini ada yang kamu sama seperti di kartu, berarti ini ada energi kamu ya. Tetapi kalau tidak ada, berarti memang tidak ada energi kamu ya. Saya mau lihat di sini kira-kira kamu yang apa dibilangnya nih, siapa sih yang berbuat jahat kepada kamu? Apa saja sih yang pernah mereka lakukan kepada kamu ya, sampai kamu menyesali pernah mengenal dia, pernah membantu dia ya, ataupun pernah, artinya penyesalan-penyesalan yang kamu tujukan ke dia ya. Kira-kira sabar ya, saya kasih ini. Kira-kira apa aja yang mereka perbuat sehingga kamu merasa tersakiti ya. Kita kocok kartunya. Oke, kita lihat kira-kira orang yang berniat jahat itu dia melakukan apa aja. Ini orang yang kamu fokuskan. Oke. Saya lihat di sini orang yang kamu fokuskan, yang kamu merasa dia berbuat tidak baik kepada kamu, ataupun mencurangi kamu, ataupun berbuat jahat kepada kamu ya. Dia ada yang dari segi finansial ya, terutama ada yang masih studi ya. Ini ibaratkan saudara ya, entah adik, saudara, atau pacar ya.
kamu bisa menyesuaikan dengan kondisi kamu ya. Ini terutama studi ya, dia belajar memakai uang keringat kamu ya. Tetapi pada saat dia sudah lulus ya, sudah menjadi orang, dia lupa ya akan kebaikan kamu di masa lalu. Itu yang kamu kecewa ya, kamu kecewa kenapa sampai dia berhasil. Itu kan karena sekarang saya lagi membutuhkan pertolongan dia, malah dia acuh tak acuh seakan-akan dia melupakan kebaikan saya ya. Jadi kamu merasa tidak adil ya, padahal kamu yang membuat dia sukses, kamu mendukung dia dari nol sampai dia bisa menjadi orang, malah dia sukses, dia meninggalkan kamu untuk kehidupan glamor dia ya, kehidupan yang lebih mapan ya, dan meninggalkan kamu dengan kondisi terpuruk ya. Itu yang kamu betul-betul merasa tidak adil ya, kamu menyesal kenapa sampai bisa seperti begitu, tahu begitu sifat asli kayak begitu kamu gak akan bantu dia. Itu versi kamu ya dalam hati ya, karena kamu tidak nyangka saja ya, ini entah saudara, ini entah pacar ya. Kalau pacar saya lihat dia malah meninggalkan kamu dengan orang yang sefrekuensi dengan dia ya, artinya macam contohnya kamu itu di bawah dia gitu loh, maksudnya kamu berusaha untuk kalau bicara yang berpacaran ya, kamu menyelesaikan studinya tapi malah dia menikah dengan orang lain. Adapun yang saya lihat di sini dia berpacaran dengan orang yang lebih di atasnya, dalam artian dia malu pacaran dengan kamu gitu. Jadi dia kasih putus kamu dan dia mencari orang yang lebih selevel dengan dia ya, yang berpendidikan, pekerjaan bagus, dan ganteng juga, perawatan, artinya bisa pergi kemana yang diinginkan, tidak seperti kayak kamu yang lebih banyak ini ya, bekerja di luar ruangan ya, sehingga kamu ya walaupun kamu sudah perawatan tapi tetap aja karena langsung terpapar matahari, jadi kulit kamu itu kayak agak gelap ya. Dia malu, intinya dia malu aja punya pacar kamu, intinya gitu. Saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian ya, ya sakit ya, dan kamu meminta bantuan kepada orang yang kamu ingin minta bantuan itu, entah keluarga, entah sahabat, entah pacar ya. Mereka nggak bisa, jangankan uang, untuk waktu aja mereka bilang sibuk. Nah itu yang kamu merasa betul-betul sakit hati ya dengan kondisi kamu yang terpuruk ya. Tidak ada yang merawat, tidak ada juga yang, artinya kamu sendiri, tidak ada yang bisa kamu andalkan untuk bisa membantu kamu dalam kondisi keterpurukan kamu ya, dalam artian terpuruk jadi pada saat kondisi kamu terpuruk, tidak ada yang membantu kamu gitu loh, untuk menopang ya, untuk bisa diminta bantuan ya, baik finansial, tenaga ya. Jadi tidak ada sama sekali ya. Saya pun lihat di sini orang itu malah ini ya, padahal dulu kamu bantu ya. Bantu dalam artian ya, contohnya kamu biayai sekolah ya. Kalau sekeluarga ya kamu bantu juga untuk biaya kehidupan sehari-hari ya. Kalau pacar juga saya lihat kamu membelikan apa yang diinginkan ya. Tetapi pada saat ya, artinya kamu juga tidak meminta balik, ibaratkan kayak macam ya kamu ikhlas, tapi kan kondisi kamu lagi sakit, itu betul-betul perlu orang yang bisa membantu kamu, menopang kamu untuk supaya kamu bisa sembuh gitu kan, karena kondisi nggak bisa bergerak dan macam-macam. Ini malah nggak ada sama sekali. Itu yang kamu betul-betul sangat-sangat kecewa ya. Di saat kamu butuh tidak ada seorang pun yang bisa membantu kamu, tetapi pada saat mereka butuh, mereka tuh selalu datang ke kamu. Terkadang kamu mau menolak, marah, tetapi mereka itu selalu dengan muka lugunya ya. Jadi kamu itu kayak ter apa ya,
termanipulasi dengan muka manis, bahasa lembut, padahal itu semua palsu ya. Tapi kamu hanyut dalam itu karena kamu punya rasa sayang kamu begitu dalam untuk mereka ya. Jadi ya mau tidak mau kadang-kadang kamu kecewa, tapi karena rasa sayang kamu ya kamu berani untuk bisa memaafkan mereka kembali ya. Itu yang saya lihat sih seperti gitu, karena ada juga yang kondisinya kamu lagi hamil ataupun kamu sakit, pasangan kamu menduakan kamu dengan berselingkuh ya, triparty ya hubungan, sehingga kamu betul-betul menyalahkan diri kamu, betul-betul kondisi terpuruk, tidak ada yang mau menolong, bingung ya. Jadi ya kamu pasrah aja ke sang pencipta, apa yang mau diikuti kamu pasrah ya. Karena saya lihat di sini semuanya sudah pada pasrah ya, dalam artian kamu berpikir bahwa apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, karma selalu ada di kemudian hari ya, entah karma baik karma buruk ya, kamu selalu memegang prinsip itu ya. Jadi kamu ikhlas aja dan ya begitu. Saya lihat juga di sini ada hutang ya, hutang piutang ya, yang malah membuat kamu terjerumus dalam kasus apa ya, kalau dibilang sampai ada ini ya, kriminal ya, penipuan begitu, dan sudah masuk ke ranah hukum ya. Kamu jadi entah kamu bekerja sama, entah kamu korbannya, nama kamu dijual ya. Pokoknya intinya ada ketidakadilan dengan ketidakadilan di diri kamu ya. Entah kamu tidak tahu masalahnya tetapi kamu terlibat ya, ataupun mereka mengatasnamakan kamu. Saya lihatnya begitu ya untuk hutang piutang ya, ataupun kamu sudah terjerat piutang, tapi karena malu kamu berhutang lagi, akhirnya hutangnya numpuk, bingung mau pakai apa, sudah nggak tahu ya, otomatis kamu pasrah, apa yang terjadi biarlah terjadi ya. Kamu sudah malu ya, sudah nggak punya apa-apa lagi ya untuk bayar ini itu. Jadi apa yang kamu agunkan itu sudah diambil juga jadi kamu sekarang nggak punya apa-apa. Toh kamu mau minta balik ataupun mau minta bantuan juga, orang semua lagi susah ya. Kamu berpikir memang ya, tapi setidaknya mereka bisa bantu lah sedikit, tapi malah tidak ada karena ya kondisinya lagi susah juga semuanya. Jadi itu yang kamu kadang-kadang, aduh saya ini pusing ya, saya mau kemana, tapi kamu berpikir ya sudahlah, kalau memang ini jalan yang sudah ditakdirkan sang pencipta kepada saya ya saya ikut aja, berarti itu ini belum rezeki saya ya. Karena saya lihat di sini juga sudah ada ke ranah hukum ya, kasusnya ya. Jadi kamu healing aja, banyak berserah kepada sang pencipta, lebih tenang, lebih ingin menenangkan diri ya, karena kamu memang sudah sangat-sangat stres ya. Ini sangat stres, semuanya ini rata-rata ini stres ke finansial ya. Tetapi kalian berusaha untuk bagaimana caranya supaya jangan sampai stres itu mendominasi hati kamu ya. Makanya kamu itu lebih ingin mendekatkan diri kepada sang pencipta ya. Saya lihatnya gitu ya. Semoga ke depan kalian lebih baik ya. Kalian harus juga memberikan energi positif dan harus bisa memaafkan diri kamu dan bisa membahagiakan diri kamu. Intinya gitu, nggak usah membahagiakan diri orang lain. Kenapa kita harus mau membahagiakan diri orang lain sedangkan orang lain tidak pernah melihat kita? Intinya kan gitu ya. Selama kita tidak pernah membuat atau mencelakai orang, kita aman ya. Intinya kita bahagiakan diri kita tanpa berbuat jahat ke orang, itu karmanya masih baik ya. Intinya begitu. Oke, kita lihat apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu supaya kamu bisa lebih cermat dalam memilih sahabat, membantu juga. Jadi kamu bukan mendapatkan orang-orang yang palsu ya. Apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu supaya hidup kamu terhindar dari orang-orang jahat ya, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang menusuk kamu dari belakang ya. Hanya datang pada saat susah dan saat senangnya mereka pergi begitu aja meninggalkan kamu dan melupakan ya. Apa yang ingin disampaikan universe?
Oke, kita lihat universe ingin menyampaikan apa kepada dirimu agar kalian terhindar dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh kepalsuan, dan orang-orang yang tidak baik ya, dengan penuh topeng, dengan banyak kepalsuan dan memanipulasi, banyak ya artinya topeng aja ya. Oke, saya lihat di sini universe ingin berpesan kamu jadi diri kamu. Itu kan yang saya bilang tadi, harus bahagiakan diri kamu. Tidak usah memikirkan yang lain. Kalau memang orang itu toksik, kamu tinggalkan. Ya, kamu harus tegas pada diri kamu. Berikan semua hati dan jiwa kamu untuk dirimu. Ya, dan kamu juga harus memilih orang, memilih sahabat itu harus selektif. Tidak perlu banyak teman. Kenapa? 1-2 yang penting dia abadi, dia betul-betul tulus. Dibandingkan 1000 sahabat tapi 99% toksik. Ngapain? Gitu ya. Dan universe mau berpesan ya, ciri-ciri orang-orang yang ingin jahat kepada kamu itu mereka itu suka berbohong. Jadi kalau kamu punya orang-orang di sekitar kamu yang tidak bisa dipercaya ya, suka menipu ya, itu salah satunya. Dia jahat ya, entah dia berbohong kepada kamu, entah dia berbohong kepada orang lain, kamu juga harus bisa menempatkan posisi itu. Jadi kamu lihat, oh dia berbohong kepada orang lain, dia suka bohong, berarti suatu saat nanti dia akan bohongi saya. Ya, karena itu hukum alam. Sifat kita nggak bisa dirubah. Apa yang dia buat ke orang itu nanti pasti suatu saat nanti dia akan buat ke kita juga, karena itu sudah sifat dia. Ya. Dengan sendirinya pasti dia akan berbohong ke kamu. Jadi kamu itu kalau mengenal orang, mengenal dulu, jangan langsung berhubungan ataupun langsung begitu aja soal meminjam uang, tiba-tiba dia lari atau bagaimana, kamu bingung, kamu pusing. Karena zaman sekarang tuh orang-orang baik itu kadang-kadang juga karena situasi dan kondisi akhirnya mereka jahat ya, karena sekarang lagi susah, lagi betul-betul tidak stabil. Selama tidak ada niat tapi ada kesempatan, saudara pun bisa jadi jahat ya. Jadi kita sekarang itu harus memikirkan diri sendiri aja, tidak usah sibuk urus orang lain, kita benahi diri kita aja ya. Jadi itu ya. Yang kedua itu orang-orang yang menyerap energi negatif. Dia suka bicara di belakang, penuh kepalsuan aja. Ya. Jadi kalau kamu mempunyai kepekaan ya, kepekaan rasa ya, dalam artian ya insting gitu ya, kamu merasa tidak nyaman dengan dia, itu berarti kamu punya energi dengan dia itu bertolak belakang. Ya. Kayak macam kita biasa nih duduk, tapi kok saya nggak nyaman dengan dia, saya kayak nggak serak dengan dia ya, nggak tahu kenapa ya. Itu karena energi kamu artinya bertolak belakang dengan energi dia ya. Padahal dia baik, dia ini, tapi kok saya nggak suka aja gitu ya. Pokoknya ada yang kamu tidak suka karena energi kamu dengan dia tuh tidak sinkron ya. Jadi koslet ibaratkan, kalau di ini koslet ya, jadi tidak bisa. Jadi orang begitu kamu harus tinggalkan ya. Itu pilihan sebenarnya. Sebenarnya hidup di dunia ini tuh tidak neko-neko ya. Universe berpesan hidup itu adalah pilihan. Kamu mau pilih yang mana, itulah hidupmu ya. Universe sudah menyediakan, tinggal kamu memilih dan kamu menjalani. Jangan sampai kamu sudah memilih, kamu menjalani, jeleknya kamu marah lagi ke universe, ke sang pencipta, kenapa ya hidup saya begini. Itu kan padahal itu kan pilihan kamu ya. Makanya universe berpesan jangan pernah takut untuk melepaskan ya. Selalu berpikiran positif. Kalau memang dia tidak baik, kenapa harus kamu mau bertahan? Kalau memang kamu bertahan, itu risiko kamu kalau kamu tersakiti terus gitu ya. Jadi energi negatif orang-orang itu bisa membuat kesialan juga untuk kamu, tertular ya. Intinya begitu. Entah kamu stres, entah apa yang kamu inginkan tidak berhasil, entah kamu sakit, artinya dia menular kayak penyakit, kayak virus-virus gitu kan. Jadi kamu harus menjauh ya, menghindar lah, nggak usah terlalu dekat dengan orang-orang yang toksik kayak gitu ya.
Berikutnya tuh orang itu suka membalikan fakta atau cari muka juga ya di depan orang lain untuk keuntungan pribadi dia ya, dan merugikan kamu. Contohnya kamu ada masalah nih dengan satu hubungan. Ini saya bicara umum ya. Kamu posisikan antara posisi kamu untuk saudara, yang orang kamu tujukan ini saudara, orang yang kamu tujukan ini pacar, keluarga atau apa ya. Kamu posisikan itu. Macam contoh di hubungan suami istri selalu salah. Itu istri yang salah ini contoh ya. Saya berselingkuh karena istri saya yang salah. Saya berselingkuh ini karena suami saya salah. Saya meninggalkan mereka karena ini. Jadi dia hanya bukan mencari solusi, bukan mencari apa ya dibilangnya, ya mengintrospeksi diri dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, itu malah dia menyalahkan, hanya tahu menyalahkan dan menyalahkan ya. Jadi itu orang yang tidak baik, itu model-model begitu tuh ditinggalin aja ya. Entah kamu sudah menikah atau belum, tapi kalau saya bicara begini secara logika ya, tapi kalau bicara perasaan ataupun hubungan yang sudah menikah, saya nggak ikut campur karena itu pilihan buat kamu ya. Karena kalau kita sudah menikah itu riskan ya. Saya cuma bicara secara logika ya. Kalau yang belum menikah ya, ini kamu dengar baik-baik ya. Jangan pernah, aduh tapi kan nanti saya diputusin, biar sudah saya mengalah ya. Nanti ke depan itu kamu dipandang enteng lagi. Setelah kamu dipandang enteng, dia bisa mau berselingkuh kapan aja terserah. Kenapa? Karena kamu pasti akan memaafkan dia. Gitu ya, dia tahu kamu tuh pemaaf. Jadi kan kamu itu nggak ada harganya di mata dia. Kamu tuh kayak macam gampangan aja. Kenapa ya? Karena kamu takut kehilangan dia. Jadi dia mau peras kamu, dia mau apa terserah. Sampai kamu sudah kering gak punya apa-apa, dia tinggalkan kamu juga. Karena ya kamu di mata dia tuh biasa-biasa aja, tidak punya power, tidak punya ya kalau mau dibilang murahan aja. Makanya saya bilang kita tuh hidup di dunia ini tuh juga jangan sampai kita mau dimanfaatkan ya sama orang-orang yang tidak baik. Itu bagaimana caranya ya, harus kamu tegas untuk diri kamu, untuk kepentingan kamu, bukan tegas untuk orang lain ya. Karena orang-orang yang begini, yang saya bilang orang banyak dikelilingi orang yang berniat tidak baik kepada kamu, itu karena kesalahan kamu sendiri. Karena kamu kurang tegas untuk diri kamu. Kurang tegas apa? Kurang tegas berkata tidak. Pasti kamu iya. Ingat ya, hidup di dunia ini tuh harus seimbang. Ya memang kita bilang kita harus memaafkan, ya memaafkan, tapi memaafkan apa dulu? Ya, tapi kalau memang memaafkan, lagi loh. Kadang-kadang itu orang tua memukul, ini contoh ya. Orang tua itu memukul anaknya. Itu kadang-kadang orang bilang, ih dia jahat loh memukul anak ini. Tetapi kalau orang yang berpikiran positif, dia memukul anak kenapa? Masalah memukulnya tuh karena apa? Ya, oh karena ini memang sudah nggak bisa, artinya memang ada konsekuensi kalau memukul yang memang betul-betul ini ya, sudah nggak bisa dikasih tahu, sudah kebal ya, mau tidak mau harus jalan satu-satunya, harus pakai tindakan ya. Itu memang harus seperti begitu supaya dia tahu. Kalau dia cuma pakai bahasa mulut dia kebal ya. Sama seperti kamu juga harus kasih dia itu apa ya, kasih strom sedikit biar dia kaget, supaya dia tahu bahwa oh ya, kamu tuh tidak bisa seperti dibikin kayak gitu ya. Artinya kita tuh harus berpikir itu seimbang loh. Jangan kamu tidak ibaratkan gini, kamu mau disakiti, oke, saya sudah memaafkan, tetapi kalau kamu menyakiti lagi, saya akan tinggalkan kamu. Intinya kamu harus berani. Jangan pernah takut ditinggal. Kenapa? Kalau dia tinggalkan kamu berarti itu dia tidak cocok buat kamu. Sudah ada disediakan universe yang lebih baik untuk kamu. Intinya gitu. Ya. Dia suka yang saya bilang, dia suka memutarbalikan fakta, selalu kamu yang disalahkan. Ujung-ujungnya kamu masalahin gitu ya. Jadi seolah-olah dia yang paling baik dan kamu yang buruk. Dia yang paling benar dan kamu yang paling salah. Intinya gitu. Ya, itu universe bilang begitu ya, kamu harus bisa mentelaah ya. Kamu itu posisinya di mana? Apakah kamu selalu salah dan dia yang paling benar? Itu berarti ciri-ciri dia itu sudah berniat tidak baik, dan ujung-ujungnya dia akan berniat jahat. Kalau berniat tidak baik itu dalam artian masih intro ya, rave-nya itu berbuat jahat. Ya, berbuat jahat itu yang finalnya
Ya, kalau intronya berbuat tidak baik, mungkin masih bisa kamu memaafkan, ya, secara tidak langsung, masih kesalahan-kesalahan kecil, ya. Tetapi kalau diterus-teruskan begini, dia akan ngelunjak, ya. Terus yang berikut yang ingin disampaikan itu, the universe kepada kamu tuh, dia sering memberikan informasi yang palsu, menghasut, ya. Artinya dia suka menghasut orang, entah kamu entah keluarga, ya, supaya posisinya aman, ya. Jadi kalau dia salah, dia menghasut keluarga ataupun orang di sekitar kamu, bahwa dia bilang, oh ya kamu ini salah, ataupun mungkin sahabat, ya, dia kasih tahu, cari muka ke bos bahwa saya ini yang benar, dia ini salah, kerjanya nggak beres, kayak cari muka gitu, ya. Jadi ya orang-orang begini memang sudah tidak bagus sebenarnya. Kalau memang kamu di dunia kerja dan kamu begini, mendingan kamu keluar. Ngapain kita bekerja dengan kondisi tertekan? Ujung-ujungnya juga hasil kan tidak maksimal, gitu kan? Memberikan informasi palsu, lapor-lapor kejelekan orang, ya, untuk agar supaya dia bisa dicap bahwa dia yang paling baik, paling bagus, kerja paling sempurna lah, seperti gitu, ya. Jadi itu memang orang-orang begini, dan ini banyak ya di dunia sekeliling kita, ya. Begitupun artinya bukan kamu saja, saya pun mengalaminya, ya. Orang-orang karena sifat manusia itu kan general, ya. Tidak bisa kita bilang sifat kamu itu harus sama seperti saya. Jadi kita harus bisa mengimbangi. Kita yang harus mengimbangi. Jangan berharap dia yang mau mengimbangi kamu. Gitu, ya. Kamu mau berubah, kamu yang harus mengalah, kamu yang harus mengimbangi dia. Dengan cara apa, ya? Entah kamu pergi, entah kamu tinggalkan dia, entah kamu jaga jarak, ya itu pilihan. Sekarang caranya bagaimana, ya terserah dari kamu. Kamu yang harus bisa mengimbangi energi dia, mengimbangi sifat dan karakter dia, ya. Apalagi kalau dibilang suka membolak-balikan fakta yang parah, ya. Itu penghasut, ya. Itu aduh, orang-orang begitu kayaknya agak-agak repot itu. Terus yang ingin disampaikan universe apalagi, ya? Ya, tidak punya rasa tanggung jawab. Ya, universe bilang orang-orang yang jahat kepada kamu, yang tidak baik untukmu, itu orang-orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Dia hanya merugikan kamu aja, entah duit, entah nama baik. Pokoknya tugas ataupun apapun yang dikasih ke dia, dia anggap sepele, malah dia biarkan aja. Macam contohnya kamu sudah berkeluarga, dia nggak mau mencari, atau misalnya kalau dia seorang laki-laki, ya, sebagai kepala keluarga, ya, dia malas tahu kamu keluarga mau makan kah tidak, kan dia nggak mau menjalankan tupoksi dia sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, untuk menafkahi anak dan istri. Dan ini banyak terjadi, ya, dikarenakan sekarang itu saya lihat kebanyakan istri yang menjadi tulang punggung, ya. Kebanyakan suami itu urus dirinya aja, dia tidak bisa lihat ada orang di rumah yang harus saya lindungi, yang harus saya memberikan makan tiap hari. Kalau laki-laki zaman sekarang ini, bukan semua, saya tidak menjudge, ya, saya tidak menjudge, tapi saya melihat dari realita, ya, kondisi kita sekarang, ya, seperti gitu. Laki-laki itu banyak pemalas, ya, malasnya luar biasa, dan gengsinya tinggi, maunya langsung di puncak, tapi tidak mau merayap, dalam artian tidak mau proses, dia mau langsung hasil, ya. Dan biasanya langsung hasil itu yang dia bisa membahayakan, atau ini, ya, artinya banyak cara-cara kecurangan yang dia pakai itu. Kadang-kadang orang-orang licik kayak gitu, ya, kasarnya orang-orang licik. Dia diam-diam, tapi pada saat ada kesempatan dia bisa nyiku, dan langsung orang itu jatuh, dia yang menggantikan posisi dia, orang yang jatuh itu. Jadi bermuka dua, ya, kebal hati dia, kayak macam hatinya itu penuh dengan kayak sudah jadi batu itu, ya. Dan itu memang fakta, ya, bukan ini, kebanyakan ada, ya, seperti gitu. Jadi tidak punya tanggung jawab, entah dikasih tugas dia lalai, entah dikasih tanggung jawab pekerjaan yang harus terus diselesaikan ini, dia santai aja, ya, tidak punya ada rasa tanggung jawab.
meninggalkan anak istri juga, terus ada yang menghamili tidak mau menikahi ya. Jadi orang-orang begini tuh harus diberikan pelajaran dengan cara ya kamu pergi dari dia. Apalagi yang tidak punya tanggung jawab begini ya. Kalau tidak ya kamu yang tersiksa. Itu resiko kamu. Kalau kamu tidak mau, ini saya kasih tahu ya, apalagi yang bicara tanggung jawab. Karena kalau kita macam apalagi yang sudah menikah ya. Kalau menikah itu kita tidak bilang ganteng. Ganteng dan cantik itu relatif ya. Dalam artian titipan ya. Jadi kalau besok-besok kalian yang belum menikah ya, yang mendengar readingan hari ini ya, jangan cari gantengnya ya, cari ya, kalau menikah itu cari yang bertanggung jawab. Karena kalau ganteng dan cantik itu seiring usia akan keriput ya, tapi kalau bertanggung jawab, dia akan tidak akan meninggalkan kamu kelaparan ya. Mungkin dia tidak akan bisa berjanji kamu menjadi kaya, itu kan bonus, tapi setidaknya dia berusaha untuk membahagiakan kamu, ataupun dia tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Intinya gitu aja ya. Kalau bicara kaya dan apapun yang lebih-lebihnya itu ya, itu diserahkan ke Tuhan ya, itu bonus ya. Yang pastinya dia tidak akan telantarkan kamu, dia akan memperjuangkan kamu ya, dan anak-anak kamu. Intinya gitu. Yang sudah menikah jangan cari ganteng-ganteng. Laki-laki ganteng sekarang pemalas ya, jujur. Bukan semua ganteng ini ya, rata-rata. Karena dia merasa bahwa saya punya kelebihan, semua orang suka saya kok, toh kamu putus dengan saya masih banyak kok yang mau saya. Intinya gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa seiring usia akan keriput ya. Dan orang-orang yang hanya suka pada ketampanan aja, itu pada saat kamu sudah tidak ini, dia semu karena dia cuman ke fisik aja gitu ya. Jadi kamu kalau yang belum nikah harus cari orang yang bertanggung jawab, entah bertanggung jawab dalam artian sebagai kepala keluarga ataupun bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Dan yang ingin disampaikan universe juga ya, untuk kalian ya, orang-orang yang ciri-ciri orang yang jahat kepada kamu itu ya, dia merasa dirinya paling benar ya, tidak pernah merasa dirinya salah. Oh, kalau dirinya salah dia tidak akan mau meminta maaf ya. Intinya gitu, dia merasa dirinya paling benar, sudah tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima kritikan, tidak mau mengintrospeksi diri, nggak mau semua, dia maunya ala dia ya. Orang ibaratkan kalau ini orang nggak bisa dikasih tahu lagi, susah, orang bebal ini ya. Sampai mungkin para ulama ataupun apa yang mau memberikan wejangan buat dia pun dia nggak akan terima, karena dia tahu bahwa dia punya ini benar, dia paling benar, tidak salah. Yang salah itu kamu gitu. Dan toh kalau dia salah, dia tidak akan tidak meminta maaf. Toh kalau kamu yang salah, kamu mau minta maaf ataupun bagaimana, dia pun diam aja membisu, tidak mau menerima maaf kamu ya. Karena dia egonya tinggi, egonya paling tinggi, kesombongan dan keangkuhan sudah merajai hatinya. Jadi hatinya itu sudah membeku ya, tidak punya kasih dia itu. Yang berikut, universe ingin menyampaikan orang yang memang berniat jahat kepada kamu itu orang yang mempunyai artinya ya kayak dibilangnya egonya tinggi ya, tidak mempunyai rasa belas kasih atau empati. Dia taunya saja yang penting dia dapat keuntungan, terserah orang lain mau rugi ya terserah. Dia malas tahu, tidak punya kasih ya. Dia maunya itu menerima tapi tidak mau memberi. Toh kalau dia memberi berarti dia nuntut, kamu juga besok harus memberi ke saya ya. Ini orang-orang yang begini tuh yang memang berniat jahat kepada kamu, seakan-akan kayak kamu harus membayar sesuai dengan apa yang pernah dia kasih. Jadi tidak ikhlas ya, dia mengharapkan balasan ya. Toh kalau macam kasihan, dia nggak merasa kasihan selama dia untung. Dia mau merugikan siapapun ya, selama dia posisinya bagus, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau ya. Ini orang-orang begini nih egonya tinggi dan sudah kelewatan juga ya kalau yang sampai tidak punya rasa empati ke orang ya. Apalagi kalau dia berbuat curang untuk kepentingan diri dia dan mengorbankan orang lain. Tapi ini memang kenyataan, banyak terjadi di lapangan, banyak terjadi di sekitar kita orang-orang seperti begini. Kenapa ya? Karena kehidupan ya, mungkin juga
kalau seandainya dia sudah berkeluarga ya berarti tuntutan hidup, gengsi, dan bicara nama baik ya. Dia mau nama baiknya bagus, tapi dengan cara menghalalkan segala cara ya, entah dia mau apapun, berbuat jahat sekalipun dia merasa itu benar ya, selama masih dia merasa untung. Orang lain mau susah dia nggak peduli ya. Itu ya, orang yang tidak mempunyai empati. Dan mana lagi ya, dan universe berpesan juga ini ya, orang yang jahat ciri-cirinya tuh orang yang suka memberikan janji-janji palsu, janji-janji manis kepada kamu sehingga kamu terbuai, tetapi hasilnya nol, hanya omong doang, realitanya actionnya nggak ada, cuman hanya planning aja. Tapi untuk action, untuk betul-betul merealisasikan apa yang dia ucapkan tuh nggak ada. Jadi hanya janji palsu. Dia memberikan iming-iming kepada kamu agar kamu percaya, agar kamu senang. Tapi ujung-ujungnya janji tinggal janji. Ya, itu ya yang dia kasih. Macam contoh, saya kasih kamu ini, tapi kamu mungkin, atau contoh nih, dia ada yang minjam duit. Ya sudah, nanti saya kasih kamu bunganya, dengan bunga sekian persen. Ini contoh ya. Itu sebagai ucapan terima kasih saya ke kamu dalam jangka waktu 1 bulan. Ini sampai sudah mungkin 3 bulan. Akhirnya kamu, aduh saya pusing, ini belum dikasih kembali ini uang, padahal ini dengan iming-iming bunga, tapi toh kembalinya jangankan bunga, modalnya aja belum tentu kembali. Kamu yang pusing, kamu yang stres, kamu yang akhirnya kamu yang bermusuhan lagi dengan dia. Padahal salah kamu kan, karena kamu tidak ya artinya kamu terbuai dengan janji-janji manis dia. Makanya kita tuh jangan terlalu percaya sama orang ya, entah keluarga sendiri, entah apa. Bukan berarti saya bilang semua ini sekarang orang tuh penuh kepalsuan atau apa, tidak ya, tidak semua. Tetapi kalau kamu memang melihat dan memang orang yang kamu maksud itu ada ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi di atas, karena ini pesan universe ya, berarti itu toksik. Kamu harus menghindar, kalau bisa pergi dari orang itu, jauh-jauh dari orang itu ya. Karena kalau kamu mendekati mereka, energi mereka ke kamu tertular, artinya ya sama, kamu, kesialan kamu akan bertambah, ataupun kesialan dia pindahnya ke kamu. Intinya gitu, kayak macam wabah penyakit, kamu tertular ya, kayak flu gitu kan, tidak bisa kelihatan karena energi, bicara energi kan nggak bisa kelihatan, tapi kita bisa rasakan ya. Mungkin itu saja sih yang universe ingin sampaikan kepada kamu ya. Orang itu ciri-ciri orang yang berniat berbuat tidak baik ya, ataupun berbuat jahat kepada Anda ya. Semoga resonate ya. Jadi seperti begitu sudah. Kamu harus lebih jeli, lebih peka terhadap orang-orang yang mempunyai sikap-sikap toksik ya. Dia suka berbohong, energinya negatif, setiap kamu ada di samping dia ataupun di lingkungan itu kok rasanya nggak nyaman, rasanya panas, rasanya rese, rasanya gitu-gitu ya. Energi negatif aja untuk dia, dekat-dekat dia tuh kayak nggak nyaman aja. Terus yang ketiga itu suka membalikan fakta, hanya kejelekan kita aja yang diungkit-ungkit, dia aja yang bagus ya. Malah mungkin dia bilang itu karya dia padahal karya orang lain ya. Artinya dia memberikan informasi palsu, membuntar-balikan fakta, tidak punya rasa tanggung jawab ya. Pokoknya dia kebal hati, kebal jiwa juga ya, karena tidak mau memaafkan ya, meminta maaf juga tidak ya, selalu merasa dirinya paling benar ya, tidak mempunyai rasa empati, tidak mau menolong orang ya, hanya mau menerima bantuan tapi tidak mau memberi bantuan ya, dan suka mengiming-imingkan sesuatu ya, janji-janji palsu ya. Apalagi kalau perempuan ya, jangan terlalu terbuai dengan janji-janji manis seorang laki-laki ya. Kamu harus lihat dulu, kalau memang dia pekerja keras, oke, dengan sendirinya tidak usah dibicara, iming-iming akan datang. Tapi kalau iming-iming baru pemalas, kapan barang itu mau datang atau impian kamu akan terwujud kalau orangnya pemalas? Intinya harus orang yang bertanggung jawab ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan universe ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu dan sebagai tolak ukur buat kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari ya, supaya kamu terhindar dari orang-orang yang toksik.
Oke, itu aja yang bisa saya readingkan. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.